Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Dan tak lupa juga marilah kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam channel ini saya sudah banyak berbagi tentang seputar khasiat surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah memang sangat dahsyat manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Perlu digarisbawahi, dalam mengamalkan surah Al-Fatihah bukan hanya sekedar dibaca saja, namun harus juga dipahami makna yang terkandung dalam Al-Fatihah tersebut. Juga jika memang ingin merasakan manfaat dari khasiat Al-Fatihah, tentu cara bacanya juga harus tartil dan panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Kemudian percuma juga diamalkan jika ada keraguan tentang khasiat dari amalan kita. Juga percuma juga mengamalkannya jika tidak disesuaikan dengan perilaku kita. Tentu harus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus benar-benar takwa. Jika tetap berbuat maksiat, seperti halnya omongan kita menyakiti orang, suka memaki-maki orang lain, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, tentu akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Sebab terhalangnya doa kita tanpa kita sadari adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagai surat yang istimewa, Al-Fatihah juga memiliki banyak fadilah bagi yang benar-benar mengamalkannya. Banyak yang sudah benar-benar merasakan manfaat dari mengamalkan Al-Fatihah. Memang ada yang langsung dikabulkan dalam satu malam, ada juga yang 3 hari, 7 hari, bahkan lebih, tergantung kepada kehusukan kita dan keyakinan kita dalam mengamalkannya. Ada sebuah kisah nyata tentang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, yang mana cerita ini sangat viral ketika itu, di mana sangat banyak dimuat di beberapa media. Yaitu dikisahkan oleh Pak Gonim, beliau bersama keluarganya disuruh angkat kaki dari rumah kontrakannya karena tidak mampu membayar sewanya. Sebab Pak Gonim pun baru di PHK dari tempat ia kerja. Singkat cerita, pada saat itu Pak Gonim terjaga dari tidurnya di tengah malam. Ia melihat anaknya yang paling besar mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Anaknya tersebut tidak berdoa apapun kecuali berulang kali membaca Al-Fatihah. Mendengar anaknya berulang kali membaca Al-Fatihah, lalu Pak Gonim pun bertanya kepada anaknya apa maksud anaknya membaca Al-Fatihah secara berulang kali. Anaknya pun bercerita jika ia pernah mendengar dari gurunya mengajarkan tentang khasiat Al-Fatihah dengan tujuan anaknya agar tidak diusir dari rumah kontrakan itu. Ajaibnya tak disangka pada pagi harinya HP Pak Gonim pun berdering. Ternyata mantan bosnya di kantor menelepon beliau. Rupanya mantan bosnya tersebut menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa sekaligus tinggal di villa tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Gonim pun menemui anak istrinya dan berkata kepada anaknya, doamu dikabulkan nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dan lebih besar dari rumah ini. Nah, begitulah salah satu keajaiban daripada surah Al-Fatihah. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang lebih. Kembali kepada topik, yaitu cara mengamalkan Al-Fatihah untuk hajat agar segera terkabul. Ingat bahwa tadi saya jelaskan, jika ingin hajat kita terkabul, maka ketakwaan kita juga harus ditingkatkan dan hindarilah dari berbuat maksiat. Amalan ini dijazahkan oleh ulama-ulama terdahulu hingga turun-temurun, hingga sampai kepada Kiai Haji Mustafa Bisri, dan beliau pun mengijazahkannya kepada kita semua. Di mana cara mengamalkannya, yaitu dengan memadukan dengan kalimat Iyyaka nasta'in. Tambahan kalimat Iyyaka nasta'in itu dibaca sebanyak 11 kali, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian ditambahkanlah dengan kalimat tersebut, sambil diucapkan apa hajat kita di dalam hati. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin. Kemudian baru kita baca lagi 11 kali Iyyaka nasta'in, sambil kita baca dalam hati apa yang kita hajatkan. Tentunya sebelum melakukan amalan ini, kita dirikan dulu sholat sunat hajat.
yaitu sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah sholat sunat hajat, lakukanlah zikir seperti istighfar, yaitu semampunya, dan membaca sholawat semampunya juga. Kemudian barulah amalkan yaitu surah Al-Fatihah ini sebanyak 1 kali, kemudian tambahkan kalimat Iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali, sambil ucapkan dalam hati apa yang menjadi hajat Anda. Kiai Haji Mustofa Bisri mengatakan bahwa amalan ini bisa bikin hajat apa saja dan cepat terkabul. Selama hajat itu tidak berlebihan ataupun mustahil, pasti insya Allah terkabul. Contoh yang mustahil itu adalah seperti umur Anda sekarang 30 tahun, tetapi Anda minta dimudahkan menjadi 15 tahun. Tentu ini adalah hal yang mustahil, dan tentunya hajat kita adalah yang mempunyai sebab. Contohnya Anda sudah lama kerja di salah satu perusahaan, akan tetapi karir Anda mentok di situ saja. Maka tentu sudah ada jalan untuk ke karir yang lebih tinggi. Maka jika ingin karir Anda naik, maka sangat cocok Anda mengamalkan cara ini. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara mengamalkan surah Al-Fatihah, yaitu untuk hajat agar segera terkabul. Namun ingat, apapun hajat kita itu tentunya harus dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat tersebut cepat terkabul. Segeralah tinggalkan maksiat-maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.